너 누구냐고! Keesokan harinya, Hanel memutuskan untuk jogging di pagi hari karena jogging menghasilkan hormon yang membuat seseorang yang depresi bisa bahagia. Sebelum pergi, ia melihat berita di televisi yang mengatakan jika kasus Jungwoo akan disidangkan 3 hari lagi. Mengingat Jungwoo masih yakin semua yang ia lakukan benar dan sesuai dengan tindakan medis dan tidak ada malpraktik di dalamnya yang membuat pasiennya tewas. Ibu Hanel memang kecewa saat Jungwoo menolak Hanel, tapi melihat berita ini, ia jadi kasihan dengan Jungwoo. Sementara Jungwoo yang saat itu sedang jogging kemudian menerima telepon dari pihak kepolisian jika mereka masih belum bisa mengetahui siapa yang menaruh kamera tersembunyi di klinik Jungwoo karena sidik jari yang mereka temukan di kamera itu tidak jelas. Tapi mereka berjanji akan mengeceknya sekali lagi sebelum sidang digelar. Dan pada saat itu, Jungwoo bertemu dengan Hanel. Hanel mengajak Jungwoo untuk berbicara perihal pelukan Hanel tadi malam. Awalnya, Jungwoo mengira ini pasti tindakan aneh Hanel lagi dan ia mencoba untuk memahaminya. Tapi, tadi malam Hanel memang ingin memeluk Jungwoo karena Hanel tahu Jungwoo mengidap PTSD. Jungwoo sering bermimpi buruk dan merasa bersalah sejak insiden itu. Hanel berkata, itu semua bukan salah Jungwoo dan seharusnya Jungwoo cerita kepadanya, bukan malah sering menghiburnya. Sampai akhirnya Hanel salah paham dan bertanya kepada Jungwoo apa Jungwoo peduli kepadanya. 자꾸 생각나. 나랑 어디 좀 같이 가. Untuk membantu kondisi Jungwoo, Hanel lalu mengajak Jungwoo untuk pergi berbelanja. Hanel membelikan Jungwoo anggur enak yang bisa membuat Jungwoo tertidur dengan pulas. Lalu, ia membelikan piyama dengan kain yang lembut. Dan kemudian, Hanel mencuci spray kasur Jungwoo agar tidak ada tungau. Karena spray yang bersih membuat tidur lebih nyaman. Dan kemudian, selagi mereka berdua mencuci spray, Hanel berkata ia memang tertarik kepada Jungwoo. Hanel mengaku sepertinya perasaannya kepada Jungwoo lebih dari perasaan kepada seorang teman. Namun untuk sekarang, Hanel belum bisa menyatakan apa ia menyukai Jungwoo atau tidak. Yang jelas, perasaannya kepada Jungwoo berbeda. Lagi pula, sekarang Jungwoo tidak bisa mengurus perasaannya ini. Jungwoo harus fokus pada persidangannya, melunasi hutang-hutangnya, dan fokus memulihkan diri Jungwoo terlebih dahulu. Lalu setelah itu, baru Hanel ingin membicarakan perasaan mereka berdua. Lalu kemudian, sambil memeras spray yang mereka cuci, Jungwoo juga berkata jika perkataannya tadi malam memang benar. Ia sangat merindukan Hanel. Sebenarnya, selama ini hanya Hanel yang membantunya untuk tetap tabah menjalani kehidupannya. Makanya tadi malam, ia berkata seperti itu. Jungwoo menyuruh Hanel untuk bersabar dan melihat apakah pertemanan mereka berdua hanya murni sebagai teman atau ada perasaan yang lain. Pada hari itu, Hongran datang ke rumah Hanel, tapi Hanel masih belum pulang dan kata Bada, adiknya Hanel nongkrong di atap bersama Jungwoo. Bada heran mengapa Hanel masih bergaul dengan Jungwoo setelah ditolak mentah-mentah. Hongran langsung kaget mendengar hal tersebut karena ia mengira Hanel hanya dipermainkan oleh Jungwoo. Sementara itu, Hanel sebelum pergi, ia ingin bertanya kepada Jungwoo. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia berkata, apa Jungwoo tidak ingin pergi ke psikiater seperti dirinya? Menurut Hanel, depresinya sedikit membaik setelah ia pergi ke sana. Jungwoo berkata ia masih baik-baik saja dan tidak berniat untuk pergi ke psikiater. Lalu tiba-tiba Hongran menjemput Hanel. Hongran yang sudah tahu jika Hanel telah ditolak oleh Jungwoo lalu meminta maaf karena dirinya yang berkata jika Jungwoo menyukai Hanel, sampai-sampai membuat Hanel malah menyatakan perasaan kepada Jungwoo. Lalu pada saat itu Hongran menerima pesan dari Daeyeong dan mereka janjian untuk minum kopi bersama. Rupanya setelah insiden serangga di dalam lift dan Daeyeong akhirnya tahu jika Hongran adalah orang yang ia cari-cari dan Daeyeong adalah pria kencan buta Hanel yang mengira Hanel adalah dirinya, membuat mereka jadi lebih dekat. 그게 어떻게 된 거냐면요.
Malam itu, tiba-tiba Hanel mendapatkan pesan dari Jungwoo jika ia ingin mengajaknya main kartu. Hanel mengira Jungwoo tidak bisa tidur karena mengalami mimpi buruk. Karena Hanel khawatir, ia pun bergegas naik ke atas. Tapi ternyata Jungwoo tidak kenapa-napa dan ia hanya berkata jika dirinya memutuskan untuk pergi ke psikiater saja, asalkan Hanel mau menemaninya. 알았어. 그럼 진료 끝내고 밥도 같이 먹. Jadi, keesokan harinya, Hanel dan Jungwoo pergi ke psikiater bersama. Hanel mencoba memberikan Jungwoo semangat dan tidak perlu takut karena Hanel yakin Jungwoo bisa melakukannya. Lalu, setelah selesai, dokter meresepkan obat yang sama seperti punya Hanel. Dan akhirnya, dua murid terpintar ini berakhir minum obat demi kesehatan jiwa mereka. 이게 무슨 약 먹방도 아니고. Selama di perjalanan pulang, Hanel terus memberikan Jungwoo semangat, mengingat dari tadi Jungwoo diam saja. Ia yakin semua akan baik-baik saja. Lalu tiba-tiba Hanel menemukan uang 500 perak di jalanan. Menurut Hanel, baru pertama kali ini ia menemukan uang di jalanan dan ia yakin ini adalah pertanda yang baik. Hanel terlihat begitu bergembira meski tindakannya dilihat oleh banyak orang. Uang 500 perak itu ia gunakan untuk bermain arkade di pinggir jalan bersama Jungwoo. Saking asiknya bermain, mereka tidak sadar sudah banyak antrian di belakang mereka. Hal tersebut membuat Jungwoo langsung mengajak Hanel untuk pergi dan berkaraoke saja. 딱 불러주면서 추억여행 시켜줄라 그러지. Jungwoo lalu menyanyikan sebuah lagu untuk Hanel. Hanel langsung kepedean, apalagi yang dinyanyikan Jungwoo adalah lagu-lagu cinta. Hanel kira Jungwoo tengah menyatakan cinta kepadanya. Jadi pada saat pulang, Hanel tiba-tiba jadi pendiam. Ia bertanya mengapa Jungwoo menyatakan perasaannya sekarang, padahal mereka berjanji untuk melihat perkembangan perasaan mereka berdua setelah kasus Jungwoo selesai. Jungwoo bingung apa maksud Hanel, padahal tadi ia hanya bernyanyi lagu yang memang liriknya tentang cinta. Pasti ini semua karena Hanel tidak pernah berkencan dan lajang seumur hidup. Makanya Hanel terlalu terbawa perasaan. Melihat tingkah Hanel yang lucu itu membuat Jungwoo lantas berterima kasih karena menurutnya seharian ini Hanel telah menghiburnya. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita cantik, sebut saja Mbak Bibel. Rupanya dia juga sekelas dengan Jungwoo dan ia adalah peringkat yang ketiga di sekolah mereka. Sayangnya, saat bertemu dengan Hanel, yang Mbak Bibel ingat dari Hanel hanyalah gadis gila dari Busan saja. Selebihnya, ia hanya mengingat Jungwoo yang dulu pernah menyukainya. 어떻게 여기서 너네들 딱 마주치냐? 어? Selama ini, Mbak Bibel tidak pernah melewatkan kasus Jungwoo. Ia tahu Jungwoo tidak bersalah, apalagi setelah kasus serupa juga ditemukan. Jungwoo berkata, Hanel lah yang telah membantunya. Namun, Mbak Bibel justru tidak memperdulikan Hanel. Mbak Bibel terus mengungkit kisah masa lalu di mana dulu Jungwoo tertarik kepadanya. Jungwoo bingung, seingatnya dulu ia tidak tertarik kepada siapapun. Mbak Bibel kemudian mengingatkan jika dulu hanya kepadanya Jungwoo memberikan sosis tambahan saat Jungwoo bertugas memberikan makan siang. Lalu pada saat belajar, Jungwoo memberikannya sebuah penghapus dan Jungwoo juga pernah membantunya menghajar murid-murid nakal yang telah mengganggunya. Menurut Mbak Bibel, ia yakin itu semua karena Jungwoo menyukainya dan membuatnya bagaikan wanita yang tengah berada di dalam novel-novel. 그때 나 완전 인터넷 소설 여주된 줄. 애들 너가 가가지고 막 주먹 베끼지 막 넥스. Hanel yang mendengar hal tersebut begitu cemburu. Ia tidak tahu jika sewaktu sekolah, Jungwoo mempunyai kisah romantis bagaikan novel dengan Mbak Bibel. Dan Jungwoo bingung, padahal ia tidak melakukan hal-hal yang romantis. Mungkin tindakannya hanya membuat para wanita di sekolah jadi salah paham. Setelah kepergian Mbak Bibel, Hanel berkata, dulu Jungwoo selalu bersikap ketus kepadanya. Bahkan hanya memberikan paprika saat makan siang. Tapi untuk wanita itu, Jungwoo malah memberikan banyak sosis. Entah mengapa, saat itu Hanel tidak peduli dengan pekerjaan teman sekelas yang ia temui barusan. Ia malah cemburu mendengar kisah romantis di antara Jungwoo dan Mbak Bibel itu saja. Sementara itu, Jungwoo bingung, seingatnya ia tidak pernah mempunyai hubungan romantis dengan siapapun. Dulu saat ia bertugas memberikan makan siang di kantin,
ia memang memberikan banyak sosis kepada semua orang, kecuali Hanel. Lalu masalah penghapus, ia memang memberikan penghapus kepada Mbak Bibel. Tapi itu semua karena ia tidak mau Hanel meminjam penghapus miliknya. Dan soal anak-anak yang mengganggu Mbak Bibel, bukankah seharusnya memang tugas semua orang untuk memberantas perundungan? 아, 내가 진짜 걔한테 왜 그랬지? Keesokan harinya, Hanel merasa tindakannya kepada Jungwoo sedikit berlebihan. Padahal sebentar lagi Jungwoo akan sidang. Hanel lalu membungkuskan pangsit untuk Jungwoo dan mengajaknya makan bersama. Menurut Hanel, entah mengapa kemarin ia melakukan hal-hal yang tidak seharusnya ia lakukan kepada Jungwoo. Tiba-tiba saja Hanel jadi cemburu dan baru kali ini ia begitu cemburu dan rasanya sungguh tidak nyaman. Sebagai seseorang yang dulu hanya belajar dan belajar, Hanel ingin mempelajari lagi perasaannya. Jungwoo juga sebenarnya merasakan hal yang sama. Meskipun sekarang ia tidak boleh merasakan perasaannya ini, tapi ia mengakui jika ia juga menyukai Hanel. Hanel pun terkejut, saking terkejutnya ia malah menjatuhkan pangsitnya. Menurut Jungwoo, selama ini hanya Hanel yang membuatnya tetap tabah, dan Hanel bagaikan resep dokter untuknya. Jungwoo berjanji setelah semua ini selesai, ia akan menyatakan perasaannya dengan benar kepada Hanel. 제대로 얘기할게. 이런 거 하면 누가 설렐 줄 알고. Lalu Jungwoo juga menjelaskan perihal Mbak Bibel kepada Hanel. Hanel percaya kepada Jungwoo karena sebenarnya ia hanya cemburu dan ia juga bangga dengan perbuatan Jungwoo kepada para perundung itu. Lalu Jungwoo juga ingin menceritakan jika di kliniknya ada seseorang yang menaruh kamera diam-diam. Tapi belum sempat Jungwoo bercerita, tiba-tiba Kyungmin datang dan Hanel pun mempersilahkan Jungwoo dan Kyungmin mengobrol. Sementara Hanel pulang ke rumah. Kyungmin meminta maaf karena tempo hari ia sempat agak kasar kepada Jungwoo. Jungwoo pun tidak mempermasalahkannya. Menurutnya, yang tahu ia harus bahagia atau tidak itu adalah dirinya sendiri, bukan Kyungmin atau orang lain. 알지? 다 너 걱정돼서 한 말이라는 거. Pada saat itu, Hanel menunggu Jungwoo di atap rumah. Selagi menunggu, tiba-tiba ia dikejutkan dengan pintu rumah Jungwoo yang terbuka akibat angin dari jendela yang tidak Jungwoo tutup. Melihat kamar Jungwoo yang berantakan, membuat Hanel ingin langsung membereskannya. Tapi tiba-tiba, Hanel menemukan sebuah pulpen yang sepertinya adalah alat perekam atau kamera yang selama ini mengintai Jungwoo. Sementara itu, saat Jungwoo ingin pulang ke rumah, tiba-tiba ia diikuti oleh seseorang. Ia pun langsung mengecoh orang yang mengikutinya dan saat orang itu sadar, pria itu langsung mencoba untuk kabur dan Jungwoo langsung mengejarnya. Gang demi gang Jungwoo telusuri untuk menangkap orang tersebut sampai akhirnya Jungwoo berhasil menangkap orang yang selama ini membuntutinya. Jungwoo lalu melihat pria itu membawa pulpen yang mirip dengan kamera yang pernah ditunjukkan oleh Kyungmin. Ia yakin pria inilah yang juga menaruh kamera di kliniknya. Dan Jungwoo langsung berteriak siapa dia. Namun pria itu langsung menghujamkan botol minuman ke arah Jungwoo hingga kepala Jungwoo terluka dan pria yang membututinya berhasil kabur.